Hai semuanya, selamat malam. Thank you sudah bergabung di Instagram Live kita pada malam hari ini. Judulnya adalah Berteman dengan Insomnia, Menertawakan Diri Lewat Karya bersama Gabriela Fernandez. Jadi aku akan tulis dulu judulnya sekarang. Halo, Novita. Aku mau nulis dulu di sini sekarang judulnya. Halo Febri, thank you. Hai Rikvi, ketemu lagi di acara di Instagram Live ini. Berteman dengan insomnia, menertawakan diri lewat. Benar kan ya ini judulnya? Oke. Halo Febri, thank you banget sudah join. Oke, aku akan. Oke teman-teman, thank you banget yang sudah bergabung. Buat yang baru kenal, aku adalah Amelia. Aku adalah founder dari Love Ground dan akan hosting kelas lagi kebiasaan deh. Hosting IG Live malam hari ini bersama Gaby. Hai Gab. Halo, Kak Amel. Hai. Apa kabar? Baik. Ini tuh kamu kok bisa ada filter gitu sih Gab? Caranya gimana? Gak tau ini lagi nyoba juga sih Gimana sih? Oh ini ya. di Oh, bawahnya. aku juga ikut-ikutan deh gara-gara kamu nih. Kamu pakai. Gak usah, biar kita ini aja. Malah kita mainan filter. Aku belum pernah sih. Oh my god, aku jadi kayak gini. Oh my god, oh my god. Ya Aduh. ampun, what are you doing? Aduh, taruh di kameranya dulu. Aku pakai yang ini aja deh. Oke. Kamu pakai apa sih? Ya, yang kamu pakai mana sih? Aku pengen pakai barengan Gak sama ada, gak kamu. ada, gak ada. Nggak Gak pakai? jadi, gak jadi. Gak jadi. Aduh, aduh. Oke, Gaby. Oh, yang lain kita diketawain loh ini sama Novita. Kayak nanti. Em, Maaf ya. tapi nggak apa-apa lah ya hiburan buat semuanya. Oke, Iya dong. thank you buat teman-teman yang sudah gabung. Kita sambil menunggu semuanya hadir. Aku thank you banget Gab sudah bersedia diajak sharing di IG Live bareng kita di sini sama teman-teman Love Ground yang Sama-sama. lain. Buat teman-teman atau mungkin followernya Gaby kali ya yang belum kenal, aku adalah Amelia Ya. dan Love Ground ini adalah sebuah uh, community di mana kita banyak sharing edukasi hal-hal terkait mindfulness, hidup berkesadaran, self-love, mencintai diri sendiri, mental health, spirituality, dan berbagai hal inspiratif lainnya. Dan karena Gaby adalah orang yang inspiratif juga, jadi aku ajak Gaby Oh my god, sharing puas hari ini. puas. Teman-teman, buat yang belum tahu, Gaby Oke. adalah seorang penyanyi dan penulis lagu, singer-songwriter, dan juga visual artist. Dan mungkin teman-teman udah ada yang dengar lagunya. Tadi pas aku broadcast, aku udah kasih ya link lagunya dan banyak yang udah komen ke aku loh, Gap. Banyak yang udah kasih komentar ke Oh aku. iya. Yang bilang bahwa, Oh, ih lagunya lucu banget, bagus gitu. syukurlah. Terima Ah, kasih. thank you udah say hi. Ada Fitra ya ini. Ada Risham, hai Risham, Fidel dan teman-teman lain. Thank you. Mungkin sebelum kita ngobrol dan korek-korek nih ya mengenai Korek-korek. judul hari Iya, ini korek-korek. insomnia, pertemanan insomnia. Pengen kenalan lebih banyak dong sama Gaby. Mungkin boleh cerita lebih banyak Gab tentang who you are, karya-karyanya sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang topik hari ini nih. Iya, oke. Halo semuanya, teman-teman yang hadir di malam ini. Ada 15 orang. Aku mau menyapa kalian semua. Nama aku Gabriela Fernandez. Tadi udah dikenalin sedikit sama Kak Amel. Aku baru pertama kali ngobrol sama Kak Amel juga beberapa hari lalu kayaknya waktu Kak Amel ngajakin aku untuk bikin IG Live ini gitu. Dan teman-teman
bisa melihat karyaku di sosial mediaku. Aku membuat sebuah apa ya, karya-karya yang terkait dengan proses diri, perjalanan diri, terkait dengan growing up, terkait dengan tumbuh dewasa, terkait dengan mental health juga, dan berbagai tema personal lainnya. Itu sih Hmm, sebenarnya yang jadi benang merahnya. Aku senang membuat karya yang personal, yang jujur, yang dari diri, yang kemudian harapannya sih karya itu bisa relate ke teman-teman yang menikmati, begitu. Jadi kalau dari tadi teman-teman udah ada yang nonton videonya Insomnia Song, harapannya sih bukan jangan, aku nggak berharap teman-teman pada relate sih sebenarnya, karena harapannya kan nggak banyak yang nggak banyak yang insomnia gitu kan. Cuman harapannya teman-teman yang udah terlanjur insomnia nih merasa bisa relate dan merasa bahwa oh aku nggak sendirian nih oke. gitu. Gap, katanya suaranya agak kecil, Gap. Mungkin karena pakai Oh suaranya terlalu kecil atau ya. apa ya? Atau karena Kalau ini lebih lebih jelas enggak, nggak? sama aja. Sama aja. Mm-mm. Berarti Apa kalau nggak pakai earphone membantu nggak sih? coba ya, aku nggak pakai earphone. Nah kalau ini eh gimana? Coba Gap. Mas, halo? Nggak pakai earphone. Halo, Ini udah nggak pakai gimana earphone ya? suaraku? Oke, Iya. mungkin teman-teman boleh kasih tahu kalau kayak sekarang gimana? Udah lebih baik kah atau mendingan tadi? Boleh kasih tahu dong ke kita? Soalnya tadi ada yang bilang beberapa suaranya kecil. Oke. Kalau sekarang suaranya kecil, besar, kecil, besar. Oke lah, kita sambil ini aja ya, teman-teman boleh tolong bantu kasih tahu supaya kita ngobrolnya enak. Biar aku dengar. Uh-uh. Jadi Gap, Gaby kan sekarang masih sama, iya sih masih sama sebenarnya. Cuman siapa tahu Bukan lebih lebih baik. Oh, ya. ada yang bilang lebih Oke, baik. ini nih. Oke, Aku bukan lebih deketin, baik sih aku katanya. deketin. Harusnya sih. Harus, oh aku volumenya aja sih yang aku coba. Powernya aku naikin deh. Baik yang tadi tuh maksudnya yang nggak pakai earphone atau gimana sih? Ini sekarang gimana? Kalau sekarang udah pakai earphone lagi ya, Gap? Udah, ini udah pakai earphone lagi. Ini kalau teman-teman yang pakai earphone gimana? Suaranya aman? Kalau powerku aku naikin gimana teman-teman? Nanti malah jadi teriak-teriak, tetangga malah ngetokin pintunya. Gimana nih? Aman gak nih? Kalau Kak Amel sendiri dengar suaraku Aku kedengeran sih. dengan baik Aku dan kedengeran jelas. cuma memang nggak kenceng-kenceng banget sih, Gap. Jadi emang Oke. ya emang kayak agak ini sedikit lah, gimana ya? Kayak terfilter sedikit gitu, agak kecil. Oke. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya masih kedengeran, I'll masih do my kedengeran. best. Oke, Gap sambil teman-teman lain mungkin kalau ada yang mau kasih tahu, oh ya udah oke ya, lebih bagus ya. Oke, thank you Ani. Oke, Gap. Jadi Oke. Gaby tuh menulis lagu dan banyak bernyanyi dan aku sih pas pertama kali lihat fitnya Gaby emang aku udah pernah bilang juga ya Gab, kayak nuansanya terbangun banget gitu. Jadi Gaby itu aku bilang sama Gaby, Gab, aku tuh ngeliat fit kamu ya, kayak kamu tuh terlisan manis gitu. Terlisan manis, cuman di balik kemanisan kamu kayak ada sesuatu yang misterius gitu kan, yang kayaknya tuh gelap juga gitu. Dan eh, dan mungkin wild juga gitu. Dan menurut aku sih sebenarnya nggak cuma kamu tapi semua orang juga, tapi di kamu tuh terrepresent dengan cukup baik gitu karena mungkin kamu berkarya ya. Jadi kayak ada nuansa-nuansa sweet and darknya tuh wah kelihatan gitu, dan aku suka banget dari mulai pilihan filternya. Kemudian Tadi hampir mau pilih filter yang sama. iya aku Tapi jangan, iya. biar kali ini filternya berasa love ground gitu. Nah jadi aku dengar lagu kamu gitu kan, lihat penampilan kamu, jadi aku ngeh banget gitu bahwa kamu adalah orang yang mensuarakan diri kamu, mengekspresikan diri kamu lewat karya seni gitu. Dan aku suka banget apa yang kamu lakukan dan lagu-lagu kamu juga. Nah, Gap, ke topik hari ini, pas aku eh, blast ini ya di broadcast kontak list aku, banyak banyak juga gitu yang bilang, ih ini gua nih gitu kan, aku bisa relate loh ini gitu. Nah jadi aku dan ada yang sampai kak ntar di save ya kak, jangan sampai lupa ntar di save gitu. Mungkin dia nggak bisa nonton atau gimana ya. Jadi dia merasa ini tuh mungkin penting banget karena memang Gap,
ada yang juga bilang, iya ini penting loh, soalnya sejak PSBB banyak banget yang ngalamin kayak gini, ya kan? Nah, dan aku juga survei, Gap. Kalau Gaby lihat tadi story aku juga survei dan ternyata Aku 8, juga isi. iya ya, dan ternyata tuh sekitar ada kayak hampir 85% kayaknya deh yang menjawab pernah atau sedang gitu. Jadi memang Dari total berapa orang? aku Atau jujur tadi orang saking cuma saking agak buru-burunya aku nggak terlalu ini, tapi kayaknya ya nggak ya. terlalu banyak ya. Sekitar anggap aja mungkin sekitar 100 gitu. Nggak ya sampai ratusan nggak sih, tapi sekitar 100 mungkin. Banyak Em, sih. Sekitar itulah ya yang menjawab yes gitu. Sisanya no. Jadi memang ternyata banyak banyak dari kita yang pernah atau mungkin sedang mengalami insomnia. Gaby sendiri sebenarnya eh, kan pernah mengalami juga tentunya karena akhirnya melahirkan lagu Karya. lagu Insomnia ya namanya, karyanya adalah lagu Insomnia judulnya gitu. Nah, Insomnia em, Song. yes. Pengen tahu aja nih ya, Gap ya. Apakah emang kayak kamu tuh udah dari dulu banget atau memang beneran kayak sejak PSBB gitu kayak orang-orang juga? Sorry, Apakah sorry, sorry. udah bakal dari dulu atau sejak PSBB kayak begitu gitu? Itu dari dulu sih. Jadi bukan Ah, sejak PSBB. Mungkin kalau teman-teman yang PSBB mungkin baru merasakan belakangan. Aku udah merasakan itu dari bertahun-tahun lalu, terutama dari masa kuliah, hmm, which is berapa tahun lalu ya? 7, 8 tahun lalu. oke oke. Yes, yes. Dan nggak cuma kamu, Gap, ada yang juga karena aku broadcast ini ya, ada yang bilang, aku tuh udah 10 tahun, Mel, tidurnya selalu nggak pernah sebelum jam 2 pagi, gitu. Oke. Kan. Jadi kayak keluar tuh ceritanya. Jadi Iya. ternyata banyak yang ngalamin dan pengen, mungkin sekarang gantian nih, Gaby yang ceritanya banyak ya. Kayak gimana sih waktu itu boleh cerita mungkin struggle-nya, terus gimana sampai akhirnya menelurkan eh, bag- karya-karya gitu, mungkin malah dari proses insomnia-nya mungkin gitu. Iya, jadi kalau aku tuh mengalami insomnia itu cukup cukup parah gitu. Bisa dibilang cukup parah karena bahkan bukan hanya kurang dari jam 2 tapi bisa sampai jam 6 pagi atau jam 7 pagi bahkan baru bisa tidur karena kalau di laguku seperti yang aku tuangkan dalam laguku banyak sekali pikiran-pikiran yang kemudian lewat dan membuatku entah itu excited atau membuatku malah terpikir secara intens terhadap suatu hal atau kemudian membuatku malah berkarya karena aku malah apa ya istilahnya kayak ketika ada ide datang kemudian aku ingin membuahkannya aku kan tidak bisa tidur ketika aku Hmm. belum belum selesai melakukan itu gitu misalnya atau mungkin binge watching gitu ya Hmm. sehingga harapannya sih supaya bisa tidur tapi ternyata kok malah makin nggak bisa tidur kan kemudian makin banyak hal yang kita input ke dalam otak kita gitu dan Benar-benar. malah bikin kita makin makin bersemangat gitu ya terus apalagi dulu waktu kuliah itu juga kan sering ngerjain skripsi nah aku nggak tahu ya ini secara psikologis juga masih ada pro dan kontra gitu tentang night owl dan early bird gitu. Yes. Mungkin kan memang ada orang-orang yang lebih aktif pikirannya atau lebih aktif apa namanya energinya itu di malam hari Mm-mm. ketika semua orang lain tertidur dan kemudian malah ketika pagi hari itu dipaksakan bangun itu menjadi sesuatu yang berat atau malah menghambat begitu menghambat efektivitasnya gitu kan. Nah, jadi kalau aku sih sangat-sangat mengklaim diriku sebagai naik awal, entah kenapa aku sangat-sangat bisa produktif di malam hari, sehingga aku sulit untuk bangun pagi. Ketika aku sulit untuk bangun pagi, jadwal tidur tubuhku, atau mungkin kalau teman-teman pernah baca tentang circadian rhythm, itu kemudian kan akan bergeser ya. Jadi otomatis memang siklus tidurnya itu memang menjadi bergeser. Jadi Hmm. aku biasa Oke. tidur jam 3 pagi misalnya atau 4 pagi normalnya. Kemudian bergeserlah aku bangunnya harus jam entah kenapa untungnya tubuhku tetap meminta untuk aku bisa tidur selama 7 jam misalnya gitu. Jadi aku akan bangun jam 10 siang atau 10 siang, 10 pagi atau jam 11 atau bahkan kadang lebih gitu. Oke. Kalau misalnya aku tidurnya jam 6 pagi atau jam 7. Jadi cukup intens insomnianya dan itu sangat-sangat menggangguku dalam artian
ketika misalnya di pagi harinya aku harus bangun pagi, mungkin kebanyakan teman-teman yang nonton kerja di kantor atau masih sekolah atau kuliah sehingga memang harus bangun pagi. Tapi ketika di kehidupanku aku tidak diharuskan untuk bangun pagi karena aku freelancing dan aku seorang Mm-mm, musisi dan mm-mm, visual artist yang jadwalnya bisa aku atur sendiri. Tapi kemudian ketika uh, aku diharuskan untuk bangun pagi di waktu-waktu tertentu, wah, aku sangat-sangat kesulitan untuk bisa tidur di malam harinya gitu. Kayak, ayo dong, coba tidur dong. Udah mencoba berbagai cara, ngitung domba, udah coba minum susu atau makan pisang kayak kebanyakan orang, atau udah coba berdoa, atau mungkin udah coba meditasi, tapi mm-mm. ternyata meditasinya pun sedikit sulit untuk dilakukan karena pikiran yang ramai sekali gitu. Mm-mm. Jadi ya itulah yang aku alami. Dan kemudian untuk menyambung ke karya, gimana sih, kenapa sih pada akhirnya bisa sampai lahir karya Insomnia Song itu sebenarnya memang luapan hati. Kayak Mm. aku tuh gemes gitu sama diri sendiri, kenapa sih aku gak bisa tidur gitu, Oke. sehingga aku menuliskan lagu itu sambil menunggu matahari terbit kan. Wah, oh gitu, Jadi Gap, sebenarnya. Oke. ya, jadi aku menulis lagu itu aku ingat banget waktu itu kayak jam 2 subuh aku mulai tulis, aku nggak bisa tidur dan aku ambil gitarku dan kemudian aku mulai menyanyikan apa yang ada di dalam curhatanku saat itu. Aku nggak bisa tidur jadi aku ambil gitarku gitu dan aku mau mulai mulai menyanyikan lagu gitu. Hmm. Sehingga aku bikinlah tulis lagu itu dan aku ingat banget lagu itu jadi di jam 7 pagi ketika di jendela itu udah mulai terang gitu. Jadi ya Oke. itu sih yang terjadi. Oke. Tadi sempat ada yang nanya juga di storyku tentang ya berapa lama sih bikin lagunya, terutama liriknya. Ya jawabannya itu Jam singkat 2 banget, sampai jam terjadi 7 di pagi ya. jam Nah, 2 sampai jam 7 oke. pagi. Ada yang bilang Herman ya mungkin. Ada yang bilang insomnia menunda jam tidur, hehe. Nah, jadi teman-teman sambil kita ngobrol, aku pengen tahu dong teman-teman yang lagi dengerin kita di sini, apakah ada di antara kalian yang memang mengalami juga dan boleh banget untuk cerita juga perjalanan kalian gimana sih dengan kesulitan tidurnya atau mungkin menunda katanya ya, menunda jam tidurnya. Kita pengen banget denger juga ceritanya karena seperti judulnya, berteman dengan insomnia. Kita juga pengen membuat teman-teman merasa nggak sendirian, bahwa well ternyata ada loh beberapa orang yang ternyata dekat sama kita yang mengalami juga insomnia ini. Nah, aku sendiri selalu bangga gitu, Gap, sebagai orang yang gampang tidur gitu. Aku tuh selalu membanggakan diri gitu, I like you. membanggakan. Oh my god, Kak Amel. Jadi aku tuh, tapi tunggu dulu, Gap, tunggu dulu, belum selesai ceritanya. Oke, tunggu dulu. Nah, jadi Siap, aku apakah itu ceritanya? iya, jadi aku tuh selalu membanggakan diri. Aku tuh, ih gampang banget deh tidur mau di mana aja bisa, mau di pesawat bisa, di mobil bisa, mobilnya sampai apa? Mobilnya lagi off-road pun bisa rasanya gitu loh. Kayak gajah-gujug gitu aku tetap bisa tidur. Jadi aku merasa aku gampang banget. Nggak perlu diranjang, bahkan di lantai pun juga aku bisa gitu. Nah, jadi aku selalu Oke. membanggakan diri seperti itu. Tapi ternyata aku juga pernah loh Gap ngalamin nggak bisa tidur, walaupun jarang ya. Nah, aku ingat banget pertama kali aku nggak bisa tidur, belum lama, yang sebelum lama tuh dalam arti beberapa tahun terakhir ini tuh pernah waktu aku lagi patah hati, Gap, gitu. Oh, Jadi oke, kayak, aduh ngerti kok sih. kepikiran, oke, ini kayak intens banget ya pikirannya, kayak, gitu. Kayak tutup mata tuh susah banget gitu, gitu kan. Nah, em, jadi aku pernah ngalamin sih, walaupun ya aku juga nggak berharap sering-sering ya, tapi pernah mengalami. Jadi aku tahu banget kalau susah tidur tuh memang nggak enak banget rasanya, sangat-sangat nggak enak gitu. Nah ini kayaknya Widi ya, Widi bilang, aku kalau lagi ada masalah susah susah tidur, aku ikut TRE jadi membantu. Yes, ada orang menggunakan berbagai macam cara. Nanti kita akan nggak tahu ya, kita akan cari tahu gimana Gaby mengatasi dirinya gitu kan, mengatasi insomnianya. Tapi tunggu dulu teman-teman, tunggu dulu sebentar. Nah jadi uh, itu Gap, aku tuh ngalamin yang namanya tuh kayak intens banget kan pikirannya kan. Dan aku juga sama kayak Gaby, aku tuh kayak merasa aku juga night owl gitu. Aku merasa aku lebih jalan gitu otaknya di malam hari. Dan aku karena aku suka nulis juga, aku merasa tuh kayaknya sunyi gitu kan, nggak ada siapa-siapa, enak gitu. Dan aku merasa aku tuh berteman dengan malam gitu, bukan berteman dengan matahari. Jadi kayak malam itu tuh somehow ada unsur-unsur
magisnya gitu kali ya buat aku ya, untuk dia tuh bisa menelurkan berbagai macam hal gitu. Jadi yes, aku merasa seperti itu juga. Nah, Gab, pengen tahu nih Gab. Jadi Gaby menulis lagu Insomnia jam 2 sampai jam 7 pagi. Kemudian Gaby bilang tadi soal susah tidur dan sudah lama sekali. Dan bilang soal pikiran yang begitu banyak gitu. Em, dan dan ini kita sempat ngobrol ya Gab bahwa lagunya Gab itu katanya seperti menertawakan diri sendiri ya kan Gab ya, yang memang pikirannya begitu banyak. Kalau teman-teman dengar lagunya, emang Gaby ngomong tentang itu banget gitu, pikirannya begitu banyak. Nah Gab, mungkin boleh boleh dieksplor sedikit Gab. Emang mikirin apa aja sih kamu? Oke. Mikirin apa aja ya. Jadi nggak tahu ya, kalau aku dari orangnya itu emang dari dulu ya. Pikirannya tuh cepet banget, kayak train Hmm. of thoughts-nya itu kayak kereta pikirannya tuh cepet banget dalam artian, dan itu terjadi di sepanjang waktu gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman juga yang mengalami hal itu ya. Hmm. Ketika apa ya, dulu waktu aku kuliah psikologi dulu waktu kuliah gitu kan. Terus di situ ada tugas untuk menulis asosiasi bebas, yaitu kita menuliskan apa aja yang muncul di kepala, dituliskan. Kata yang muncul dituliskan, kata yang muncul dituliskan, dan kemudian dalam waktu 10 menit misalnya berhenti gitu kan. Nah, kemudian ketika aku diminta menuliskan itu, teman-teman dapatnya mungkin 1 atau 2 halaman, dan aku entah kenapa dapat like bisa 2 kali lipatnya gitu, entah kenapa banyak banget pikiran yang lewat, yang itu entah dari mana sampai kemana, lalu kemana, lalu kemana, ya mungkin itu bisa dibilang tidak mindful ya, kalau misalnya sekarang kita sedang membahas mindfulness gitu kan, karena akhirnya pikiranku itu tidak di sini dan kini, tidak kemudian menyadari bahwa aku sedang menulis ini, aku malah memikirkan masa laluku, masa depanku, Hmm. Hmm. ide-ide, Hmm. terus skenario-skenario yang mungkin tidak terjadi, Betul. atau terjadi juga tapi dipikirkannya tuh sangat-sangat jauh sebelum. Atau mungkin ketika tadi Kak Amel sempat nyebutin dulu sempat insomnia, dan kemudian uh, pernah merasakan itu juga ketika ada masalah, dan mungkin tadi ada teman-teman yang bilang ada masalah juga. Kalau aku amati gitu, aku insomnianya cukup parah ketika aku memang sedang ada hal-hal yang apa ya, sesuatu yang besar gitu misalnya, atau Hmm. sesuatu yang penting banget buatku di esok harinya misalnya. Aku akan Hmm. rekaman misalnya, atau mungkin aku Oh. akan sesuatu, atau aku akan manggung di panggung yang cukup membuatku anxious gitu ya, Hmm. cemas. Nah, itu tuh biasanya malah makin, dan akhirnya malah makin parah, karena aku harusnya sebagai seorang penyanyi aku menjaga suaraku dengan Oh tidak iya benar tidur ya. gitu ya. Hmm. Dengan Benar-benar. tidak bisa tidur, kemudian malah jadi makin parah, sehingga ya akhirnya ya itu sudah terlalu sering terjadi sampai aku di titik dimana ya udah, Hmm. aku memang begitu gitu. Pada Hmm. akhirnya ketika aku menulis lagu itu, aku membuat nuansa yang cukup berbeda dari mungkin pandangan orang terhadap insomnia pada umumnya ya. Biasanya kan Betul. insomnia itu kan di apa ya, diasosiasikan atau ditempelkannya itu dengan nuansa yang dark, atau nuansa yang serem gitu, atau Mm-mm. mungkin ya gelap-gelap gitulah Yes, ya. yes, betul, Tapi betul. Kayaknya aku pengen mengangkat betul. Mm-mm. aku pengen mengangkat ini dengan nuansa yang ya udahlah, aku nggak bisa tidur, aku pengen ngetawain diri aku sendiri gitu, karena ya buat aku menertawakan diri sendiri itu juga hiburan buatku, dan membuatku berdamai dengan apa yang Hmm, membuatku tidak nyaman itu interesting. gitu. Interesting banget, Gap. Nah, aku suka banget waktu Gaby cerita sama aku bahwa waktu itu aku belum pernah dengar kan lagunya. Sekarang sih udah kan. Nah, jadi waktu pertama kali Gaby kasih tahu lagunya tuh kayak gini loh, Kak, gitu kan. Terus aku yang, ih, iya ya, pas aku dengar, ih, lagunya gini ya, gitu. Jadi lagunya lucu banget, cute banget, jauh banget dari kesan dark dan menyeramkan dan kayak, aduh, kasihan banget ya orang insomnia gitu. Tapi lagunya cukup cheerful dan cute gitu kan. Dan em, aku juga bilang sama Gim waktu lagi ngobrol, ternyata Gap, berasa nggak sih sebenarnya ketika kita bisa menertawakan diri sendiri yang sedang tidak sadar, kita lagi sadar, Ya, ya ya, kan? ya benar.
Kita Iya. sedang menyadari bahwa kita sedang tidak mindful. Betul, betul. Jadi itu Heeh. pendekatan menurut aku pendekatan yang sangat mindful, pendekatan yang sangat Ya, mindful ya banget, benar. di mana dan ini aku yakin berlaku untuk nggak cuma insomnia ya teman-teman. Mungkin teman-teman di Ya, sini ada yang merasa punya anxiety, depresi kah, atau mungkin trauma, atau mungkin sekedar tanda kutip ya, sekedar merasa tidak nyaman di hari tersebut, apa sedih, atau mungkin lagi bete aja, bad mood. Pendekatan yang seperti Gaby lakukan menurut aku sangat bagus banget di mana kita melihat nuansa hati kita atau perasaan kita tidak dengan yang seram atau mungkin bahkan benci ya Gap. Seringkali orang insomnia suka kayak benci banget sih kenapa gue nggak bisa tidur gitu ya kan. Nah ketimbang seperti itu bagaimana kalau kita melihatnya seperti oh menyadari gitu ya bahwa oh aku tuh ternyata banyak pikiran loh ternyata pikiranku tuh berseliweran kemana-mana dan aku tuh lagi sedih loh sekarang aku tuh lagi marah loh sekarang, aku lagi kecewa. Dan di saat sebenarnya kita menyadari perasaan kita, seperti apa, kita menyadari kita lagi ngapain, itu kita sedang mengembangkan hidup yang sadar, sebenarnya mengembangkan mindfulness. Dan di case Gaby, serunya adalah karena dia bisa nyanyi dan bikin lagu, jadilah lagu. a blessing in disguise lah. Yes, benar. Nah, Gab, sekarang aku mau mulai ngobrol soal oh ya, aku sebelum ngobrol aku mesti bacain dulu komentar teman-teman aku sebelum lupa ya. Oke, Jadi thank you banget teman-teman yang udah bantuin kita untuk sharing juga nih. Ada Herman yang bilang bener sih yang dikatakan Nona Gaby. Tapi pada umumnya para penggiat seni ataupun penulis hidup dalam situasi seperti itu. Tengah malam hingga dini hari itu jam-jam produktif. Jangan-jangan Anda juga seperti itu. Apakah betul? Kemudian ada Yulia. Thank you Yul, aku 2 hari ini ngerasa susah banget deep sleep. Pas udah di tempat tidur merem, tapi nggak tidur. Pas tidur kebangun-bangun terus. Any advice kak? Oke, nanti kita habisnya akan bahas soal advice-nya. Tapi gimana Gap? Nanti aja dibahasnya kali ya Gap ya sekalian ya? Atau ya, gimana? ya. Ya, oke ya, Boleh, oke. boleh. Terus, oke ini namanya susah banget BXF, terima kasih juga. Kemudian Anggi bilang, yes bener banget. Zakia, oke thank you banget yang udah kasih love-love. Nah, eh, oke, lanjut. Nah, Gap, jadi kita sekarang mau bahas lebih mendalam, yaitu tadi kan kita udah bahas kejadiannya dan mungkin why-nya gitu ya. Hai, Mas Wahyu. Dan kita sekarang mau bahas mengenai apa sih perjalanannya Gaby, gimana sih perjalanannya Gaby untuk mencapai titik berdamai beneran, berteman dan berdamai, dan kemudian bisa move beyond insomnianya gitu. Jadi beneran melepaskan Oke. story insomnianya gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya sebelum ke melepaskan story insomnianya gitu, karena kemarin aku sempat kasih bocoran dikit ke Kak Amel juga bahwa somehow dan sebenarnya aku belakangan ini sedang tidak terlalu relate dengan laguku sendiri karena ada satu dan dua hal akan aku ceritakan, tapi uh, titik di mana aku menerima bahwa aku adalah seorang yang cukup sulit tidur, aku justru malah berdamai ketika aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku tahu Hmm. bahwa ternyata ada orang lain yang juga mengalami hal itu, yang kemudian juga justru malah ada seorang sahabatku yang kemudian dia justru memang jam tidurnya dia atur sehingga memang tidur di jam 4 pagi atau 3 pagi atau bahkan kadang di jam 5 pagi dan bangunnya setiap hari memang diatur di jam 11 siang atau jam 10 siang dan itu memang sesuai dengan circadian rhythm atau sesuai dengan siklus tidur yang memang cukup gitu. Itu Dan kemudian sorry aku cut dikit boleh nggak? Itu karena dia boleh boleh. ngatur begitu atau ngatur untuk demi temenan sama kamu, nemenin kamu? Tidak sejauh itu, tidak sejauh Oh, itu. Dia oke. memang 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 Baiklah, memang sudah baiklah. Saya melakukan agak itu saya agak sejak tukang gosip lama. dikit ya, Gap, maklum ya. Enggak, Jadi enggak. Terharu aku kalau ada yang mau seperti itu baik sekali. oke lanjut lanjut. Maaf ya, Gap, Jadi memotong kadang untuk hal memang yang nggak sobatku ini penting. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang kadang yang nggak penting itu bisa jadi penting. Ya. Oke, oke. Jadi sobatku ini Mm, memang dia dengan sangat santainya mengatakan bahwa ya aku memang begini, justru aku nyamannya begini karena biasanya mm. di pagi hari uh, apa ya orang huru hara rusuh sana sini bikin suara-suara dan itu mengganggu keheningannya untuk berkarya gitu, nah, pengkarya juga.
Dan kemudian aku melihat beliau sangat-sangat santai, sangat-sangat oke dengan itu, ya aku memang tidur jam segini gitu, dan itu tidak menjadi masalah. Dan justru ketika itu aku melihat, iya ya, justru kalau kita malah menjadikan itu musuh atau menjadikan itu momok gitu ya, anxiety-nya atau kecemasannya makin bertambah Yes, gitu, dan yes, pada yes. akhirnya itu jadi kayak lingkaran setan yang bikin kita makin gak bisa tidur gitu. Dan mungkin bukan masalah nggak bisa tidurnya, tapi in general secara umum kita tuh jadi merasa tidak nyaman, atau makin mungkin jadi apa ya, menambah porsi self hatred kita Betul, misalnya, atau betul. kita merasa kayak kenapa sih aku ada yang salah denganku nih gitu, aku beda sama orang lain, kenapa sih gitu mungkin ya. Nah, jadinya ketika aku tahu bahwa ada seseorang yang ternyata sudah berdamai dengan itu gitu, aku merasa untuk apa sih aku takut sama insomnia, atau aku juga masih bisa hidup sehat dengan itu gitu. Pada awalnya di titik itu aku merasa seperti itu. Kemudian makin lagi aku mencari-cari tahu lagi sebenarnya insomnia itu bahaya nggak sih, atau parah nggak sih, atau gimana sih kalau misalnya jam tidur kita tetap cukup tapi kita tidurnya bergeser gitu, sehat atau enggak sih. Dan ternyata dari riset-riset, searching-searching, dan kemudian aku dengerin live IG juga tentang insomnia gitu. Kemarin Mas Wahyu juga sempat bikin uh, apa namanya, live IG juga dengan pakarnya gitu ya. Dan ternyata yang aku dapatkan adalah sebenarnya asalkan jam tidur kita cukup itu baik. Cuman kekurangannya adalah ketika kita menggeser jam tidur kita dari jadi subuh dan kemudian bangunnya siang, kita nggak dapat matahari pagi gitu. Padahal matahari pagi itu sangat bermanfaat buat kita untuk istilahnya untuk badan kita fit pertama, dan yang kedua itu juga membuat hormon di tubuh kita itu lebih ini ya, non depresif gitu. Yes, Jadi yes. justru sebenarnya itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, jadi aku sempat berpikir juga apakah oke, pertama aku sudah berdamai nih dengan aku yang tidak bisa tidur cepat gitu ya. Aku senang berkarya di waktu-waktu sunyi gitu. Tapi kemudian aku mikir apakah aku coba ya untuk aku coba sekuat tenaga deh untuk aku bisa bangun pagi gitu. Dan ternyata uh, ketika aku sekali dua kali bisa bangun pagi, itu aku merasa wow, gini ya rasanya bangun pagi. kayak kayak sesuatu Apa yang rasanya? baru, dunia baru gitu. Karena ketika aku bangun pagi dan kemudian melihat cahaya matahari masuk merembes di jendela, kemudian suara burung di sekitar berkicau, karena aku kebetulan tinggal di desa. Kemudian aku sempat keluar rumah dan coba menyapu halaman, menggerakkan tubuhku, menikmati hangatnya matahari pagi yang kemudian menerpa wajahku. Itu kemudian terasa sangat menyenangkan. It's a bliss in a different way gitu. Karena biasanya ketika aku juga merasa malam hari itu adalah magis buatku, aku sangat senang juga kadang jalan-jalan keliling kompleks di malam hari, karena menurutku itu seperti dunia lain dengan Yes, yes. apa ya, ruangan itu terasa mampat dan kemudian inspirasi banyak muncul. Aku juga merasakan bahwa the bliss also happens in the Yes, evenings gitu. Dan yes, ya, yes. dan ternyata itu yang ternyata dialami oleh orang-orang pada umumnya sekarang gitu. Jadi aku mencoba, apa aku coba ya, aku usahain supaya aku bisa tidur cepat gitu. Dan ternyata uh, jawabannya jawaban yang ajaib dan instan yang ternyata aku temukan adalah ketika aku memelihara seekor kucing. Ini agak random sih dan agak cepat jam lompat ya topiknya, tapi aku mengadopsi seekor kucing gitu ya, baru beberapa 1 bulan lalu gitu. Dan kemudian ternyata apa ya, lucunya adalah pertama ketika aku melihat kucing itu, namanya Nit Nit. Nit Nit itu ada di rumah, itu rasanya lebih kalem gitu, karena aku melihat dia sangat-sangat apa ya, somehow ajaib sih, aku nggak tahu apa-apa, tapi hewan peliharaan itu memang katanya bisa membuat kita Ya, lebih tenang betul, dan less betul. anxious ya. Dan kemudian yang kedua, bahwa dia membangunkanku setiap pagi-pagi di setiap jam 6 atau jam 7 gitu. Jadi dia akan mengeong dengan sangat kuat, dan kemudian bahkan kadang dusul-dusul di kaki atau tanganku yang menggantung dari tempat tidur, atau mungkin bahkan kadang gemes terus gigitin gitu. Jadi kayak oke, aku harus bangun pagi, dan lebih karena aku merasa punya tanggung jawab untuk memberi dia makan. Dia adalah seorang oh my god, kayak makhluk hidup yang Aku ingin juga aku suka kayak kamu, jaga gitu. kayak bilangnya seorang bukan Gak seekor. apa-apa ya. Saking sayangnya gitu. Aku kemudian bangun dari tempat tidur dan kemudian memberi dia makan, ngurusi pupuknya dan segala macam gitu, gerak gitu ya, dan sehingga ngantukku tuh hilang. Dan kemudian karena aku bangun dari pagi, siklus tidurku pun
bergeser jadi normal. Aku sempat bangun, sempat gampang tidur di jam 10, jam 11, dan kemudian bangun di jam 6, jam 7, atau jam 8. Belakangan agak-agak molor lagi sih dikit gitu, kayak Hmm. udah mulai mulai kebal dengan panggilannya nit-nit gitu. Tapi kemudian ya semoga habis IG Live ini aku teringatkan lagi dan kemudian balikin lagi siklus tidurnya supaya bisa menikmati pagi dengan lebih. Hmm. Oke, Gitu. wah seru banget. Nah ini aku tadi kita ngomong soal kayak apa journey-nya kamu, gimana journey-nya kamu ya Gap, gimana untuk sampai Mm-mm. bisa ada di titik sekarang ini sudah bisa paling tidak ya oke lah kamu dikit aku rasa wajar gitu sih, bukan kambuh ya tapi lebih kayak kamu mungkin Kamu bukan kambuh maaf. balik-balik lagi ke Iya, kebiasaan kayak lama pengen gitu. tidur malam gitu mungkin ya, pengen tidur malam. Cuman ya bisa gitu, ternyata bisa overcome that dan bisa bangun pagi gitu kan. Menurut aku menarik sekali dan kayak aku setuju banget menyadari bahwa kita nggak sendirian, bahwa ada orang-orang seperti kita, somehow tuh udah healing, healing, healing juga gitu sebenarnya. Walaupun nggak ada solusi mungkin kan, tapi dengan menyadari atau mungkin bahkan mendengar sharing kayak kamu bilang, sudah membantu kita untuk bisa lebih berdamai dengan diri sendiri, mengetahui kalau kita nggak sendirian. Aku rasa itu juga sering terjadi ya, Gap. Kalau aku kan juga suka bikin women circle ya, Gap. Dan Hmm. itu tuh banyak yang komentar kayak gitu juga, Gap, karena cewek-cewek semua kita sharing hal yang senada, topik-topik tertentu yang senada, dan ternyata banyak yang ngalamin juga. Somehow itu healing buat buat jiwa kita gitu, menyadari bahwa kita tuh tidak terpisahkan dan kita semua mengalami hal-hal yang sulit yang sama sebenarnya. Dan aku menarik banget yang Gaby bilang mengenai binatang peliharaan tadi ya, si Nit-Nit tadi ya, kucingnya ya. Dan aku juga tahu gitu bahwa seringkali hewan membantu kita untuk terapi kan, keperluan keperluan terapi gitu. Dan amazing sih bagaimana taking care of a new person gitu ya, atau mungkin a new animal itu bisa membantu Iya, membantu banget ternyata buat Gaby. iya, Nah, benar. sambil aku ngobrol lagi sama Gaby, kita mungkin boleh ya, Gab, udah boleh untuk ajak teman-teman kalau ada yang mau bertanya, entah itu mengenai insomnia kah, mengenai lagu insomnia kah, atau mengenai Gaby-nya kah, mengenai karya-karya Gaby kah, welcome banget. Kita akan senang banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Nah, mungkin kita jawab dulu tadi yang Yulia sempat nanya, Gap. Bahwa tadi dia cerita bahwa dia susah banget deep sleep gitu kan. Benar nggak sih ceritanya seperti itu? Dan ada advice gak gitu ya tadi ya? Eh, Mungkin secara general atau mungkin spesifik, Gaby mau, oh kok apa, tidur pas udah di tempat tidur merem tapi nggak tidur, pas tidur kebangun-bangun terus. Em, ada yang mau mungkin ada yang bisa dibantu, Gap, menurut kamu? Oke, kalau misalnya aku ya sebenarnya aku bukan dari orang kedokteran gitu ya, jadi Hmm. aku sendiri mungkin belum bisa memberi advice yang istilahnya apa ya, verified gitu Hmm. mungkin. Tapi aku pernah mendengar ini sih, jadi ketika kita bicara tentang insomnia dan tidak bisa tidur, dan kita bicara tentang pikiran-pikiran yang lewat dan ramai, dan mungkin kita sedang menghadapi hal-hal yang sedang mungkin tidak ada solusinya pada saat itu gitu. Satu hal yang baik untuk kita lakukan dan pernah aku coba lakukan adalah menuangkannya gitu. Jadi menuangkan ini bisa dengan berbagai cara ya. Kalau misalnya Kak Amel suka nulis, Kak Amel kan akan menulis ya. Kemudian kalau aku suka melukis, aku juga pernah mencoba untuk ya udah ketika nggak bisa tidur, emosi dan pikiranku sangat-sangat bergejolak gitu. Aku kemudian mengambil kanvas dan kemudian mengambil lukisan dan mengambil ya cat dan kemudian mulai melukis aja, dan kemudian ketika itu sudah tertuangkan, keresahan itu tertuangkan, anxiety-nya atau kecemasannya itu kemudian tidak lagi terasa, dan mungkin karena energinya juga sudah tercurahkan ke situ, aku Yes, merasa memang yes. butuh tidur, pada akhirnya aku kemudian bisa tidur gitu. Mungkin teman-teman yang nulis juga, nulis diary atau jurnal itu juga sangat-sangat membantu kan ya. Jadi apa yang ada di kepala membundet gitu, misalnya seperti benang kusut, kemudian bisa tertuangkan, kita juga energi kita tertuangkan ke
aktivitas menulis atau melakukan apapun itu, sehingga tubuh kita pun mengikuti gitu, tubuh kita merasa merasa lelah dan ingin istirahat gitu ya, Hmm. karena apa yang di kepala ini bisa tertuang gitu. Makanya kayak di lagunya di Insomnia Song itu kan aku menulis I cannot sleep so I take my guitar, I cannot sleep so I sing some songs. Ya sebenarnya itu adalah caraku untuk bisa tidur gitu. Gitu. Jadi aku mungkin nggak bisa ngasih advice macam-macam ya, tapi yang aku pernah coba lakukan adalah itu. Mungkin bisa dicoba juga. Hmm. Jangan-jangan nggak bisa karena itu. Mungkin ada Hmm. hal-hal yang belum disampaikan, yang mungkin belum bisa dapat solusinya saat ini juga, tapi ada kotak. Aku selalu menyebut seni itu, entah itu menulis, melukis, bernyanyi, itu seperti kotak P3 aku, Hmm. karena aku merasa itu media yang aku bisa menuangkan itu, walaupun dia tidak memberi solusi gitu ya. Dia tidak, ketika aku melukis, aku tidak kemudian serta merta mendapat jawaban akan masalahku Ya. misalnya, atau hal-hal yang aku cemaskan gitu, tapi itu seperti kotak P3K yang bisa membuatku, itu kayak jaring, apa ya, jaring net, the first layer of safety net gitu. Jadi kayak oke, ketika aku sedang cemas, aku tuangkan dulu ke situ, nanti setelah aku jernih, setelah aku bisa lebih ini, barulah kemudian bisa mencari solusinya. Mungkin besok pagi ketika kita udah lebih seger gitu ya, dan Hmm. udah bisa Ya. tidur dengan Thank you banget, begitu. Gap. Thank you banget. Ini karena belum ada yang nanya, aku komentarin juga ya, Gap. Mungkin mau ngomentarin apa yang Gaby barusan ngomong sih. Aku setuju banget, Gap, bahwa seringkali kita tuh mengalami susah tidur atau mungkin overthinking karena memang over gitu. Dan pada dasarnya ya kan. Dan pada dasarnya thinking or feeling itu kan energi ya kan, energi gitu. Dan kita tahu energi itu nggak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Yes. Nah, oleh karena energinya berlebih, kita perlu rilis, itu aja sih sebenarnya. Kalau kita ngomong simpelnya ya, kalau menurut aku. Ada orang rilis dengan movement, ada orang rilis dengan marah keluarin, maksudnya bukan marah-marah, tapi marah misalnya keluarin, atau dia ekspresiin dengan kata-kata, dia ngomong apa dia nggak sukanya. Aku nggak suka nih, kamu kayak gini. Ada orang ekspresiin, banyak orang nggak kan, banyak orang pendam gitu, pendam. Dia nggak suka apa dia pendam, nggak suka apa dia pendam. Nah jadi menurut aku efektif banget sih untuk bisa menuangkan apa yang berlebih itu ke sesuatu yang lain, entah itu kayak Gaby bilang ya, entah itu tulisan kah, gambar, atau mungkin kata-kata, um, kata-kata yang keluar lewat mulut ya, aku rasa tuh juga suka membantu loh, Ya, Gap. Aku juga kadang-kadang suka gitu soalnya. gerakan. Mungkin ada yang suka bergerak. Yes, bergerak, ada yang dance gitu kan. Kadang-kadang atau mungkin yoga gitu. Apapun sih Ya, sebenarnya. Nah, dan termasuk meditasi juga sebenarnya. ya, Karena kita sebenarnya itu mentransformasi energi kan, atau kita lebih boleh dibilang kita releasing energinya, mengubahnya menjadi bentuk lain gitu. ya, betul, Dan betul, betul. dan dengan kita tidak melihat diri kita sebagai enemy, bahwa kita lagi sakit gitu ya, atau mungkin kita lagi kok begini ya gitu. eh, Kok gue payah banget ya, itu yang menurut aku makin bikin susah tidur sih. Nah, karena aku pernah juga kan beberapa kali lah ya ngalamin, nggak apa heboh banget sih insomnianya, gimana nggak mungkin sekali, terus pernah lagi sekian lama lagi sekali gitu, jadi jarang-jarang tapi sekali-sekali gitu. Dan aku ngerasa banget sih, Gap, bahwa dengan kita berdamai dulu nih sama insomnianya, itu bener-bener membantu banget gitu, membantu banget untuk kita lebih calm down gitu kan, lebih calm down. Dan kadang-kadang aku juga suka ngomong sama diri sendiri, yuk tidur yuk gitu. Gitu kan, yuk tidur yuk. Tapi ngomongnya dengan halus gitu ya, dengan Iya. kayak kayak ngajak anak kecil gitu, ayo tidur Iya, yuk, atau mungkin bukan Tuhan, yang Tuhan ayo aku mau tidur tidur. gitu. Itu kan beda ya. Iya bener-bener, Tuhan aku mau tidur dong, aku mau tidur gitu. Jadi kayak lebih, apa ya, lebih lebih santai melihat diri sendiri yang sedang kasihan ini gitu, yang apa yang sedang, Ya ya sedang kan. mengalami hal ini lah. Iya, entah kita mau sedih kek, kita mau kasihan, kita mau marah, kita mau kecewa, mungkin kita patah hati, apapun lah, kita kayak lebih mengayomi diri kita gitu. Nah, teman-teman, ini aku belum dapat pertanyaan. Apakah teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Boleh, boleh komentar atau mungkin bertanya, silakan. Nah, karena belum ada yang menanya, aku mungkin mau agak ini sedikit, Gap, agak ngomong yang lain sedikit nih selain insomnia ya. Boleh, Jadi, boleh banget. jadi
ini aku suka dengan pertama kan berteman dengan insomnia, kemudian menertawakan diri lewat karya. Jadi pengen tahu Gap sebenarnya dengan cara seperti apa sih selain lagu Insomnia ya, cara Gaby menertawakan diri lewat karya. Cara selain lagu Insomnia, cara aku menertawakan diri lewat Ada karya. lagi nggak sih contoh-contohnya gitu? Hmm. Mungkin menertawakan diri tidak, bukan nggak persis gitu ya, karena Hmm. laguku yang cheerful tapi membahas hal yang sebenarnya tidak cheerful itu ya Insomnia Song itu. Nah, tapi lebih ke bagaimana sih aku berdamai dengan pikiran-pikiran buruk yang menghantui misalnya nih. Itu aku Ah, tuangkan di lagu Bicara Dewasa. Jadi yes, di lagu yes. Bicara Dewasa itu aku bercerita tentang ketika kita tumbuh dewasa, kita tidak lagi seperti zaman dulu yang kemudian pikiran kita diisi dengan hal-hal yang menyenangkan, hal tentang mimpi-mimpi masa depan yang menyenangkan, tapi kemudian saat ini sudah dihadapkan dengan deadline, dengan tugas, dengan pikiran-pikiran yang mungkin tidak selalu ramah dengan diri sendiri gitu. Yang aku lakukan adalah ya aku berdamai dengan itu dengan cara aku menuliskan lagu itu, aku menyanyikan lagu itu sampai aku merasa biasa. Maksudnya aku merasa oh ya Ah, memang begini sih gitu. Aku menyanyikan itu di panggung dan itu adalah terapiku gitu. Jadi ketika awalnya aku merasa kenapa sih kok aku pikirannya kayak gini terus gitu misalnya ya. Kenapa sih kok aku suka negatif negatif thinking gitu ya misalnya. Nah, terus ketika aku menuangkannya dalam bentuk lagu dan aku bawakan itu aku merasa bahwa ya aku sudah tidak lagi berperang dengan diriku yang masih belum oke gitu. Aku hmm, jadi teringat lagi ada series di Netflix tuh yang baru It's Okay Not to Be iya, Okay gitu. Nah itu iya, 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 iya. itu sebenarnya inti dari menertawakan diri atau berdamai dengan karya ini sih. Kayak misalnya uh, kalau teman-teman lihat akun lukisanku yang di akarupa.project itu kan memang di bawah-bawah scrolling ke bawah-bawah itu ada gambar-gambar personalku gitu ya. Jadi situ aku seperti terbelah antara dua dunia, sama seperti yang kayak Kak Amel bilang, aku sebenarnya pembawaannya manis, tapi sebenarnya ada sisi liarnya gitu, bener banget. Karena lukisan-lukisanku pun ini yang terpajang di dinding-dinding ini pun adalah lukisan-lukisan yang ada di dua ekstrem yang berbeda gitu. Kadang aku bikin lukisan yang sangat-sangat cute gitu atau lucu atau menggemaskan gitu, tapi ketika aku sedang menuangkan rasa yang memang negatif gitu itu bisa sangat-sangat menyeramkan menggunakan warna-warna yang cukup berani dengan bentuk-bentuk yang sangat ekspresif, lukisan-lukisan abstrak yang istilahnya ketika orang lihat orang tuh bakal bilang ya kamu kenapa atau mungkin Iya, atau iya, mungkin Gap, kayak benar, bilang benar, benar. ini serem banget sih gambarnya gitu. Ini kamu yang bikin beneran gitu karena yang biasanya aku posting kan gambar-gambar yang menyenangkan aja, ketika sesekali aku posting yang sisi sebaliknya orang-orang pada kaget gitu. Iya, Nah iya, tapi iya. sebenarnya cara ketika aku memposting itu pun itu adalah cara aku berdamai dengan sisiku yang lain itu Yes, gitu. yes. Ketika aku menyembunyikannya gitu aku merasa kayak orang tidak mengenalku dan kemudian ketika aku mencoba mempostnya, oke, ini adalah aku, ini adalah bagian dari aku I embrace that, dan it's okay if people know about that other side of me. Jadi ketika aku tidak lagi takut untuk memajang lukisanku di ruanganku pun, itu kemudian jadi hal yang sangat liberating sih, Keren sangat banget, Gap, keren membebaskan. banget. Hmm. Itu juga yang kayak kakak-kakak di Love Ground sedang ini ya, maksudnya apa ya, campaign kan gitu ya, Yes. maksudnya we are human, we have both sides gitu, kita punya dua sisi yang berbeda itu, dan it's okay to be us, it's okay not to be okay gitu. Keren banget, aku suka banget ini yang bagian ini kamu ngomongnya bagus banget. Aku sepakat, super sepakat banget dan teman-teman perlu catat di sanubari masing-masing. Jadi em, bagaimana kita gini ya, mungkin aku kalau 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 aku boleh kayak sedikit ilustrasikan tuh ada hal yang kita seramkan, ada hal yang kita takutkan, tapi kita pelan-pelan berjumpa dengan dia gitu kan, Gap, dan kemudian tidak lagi eh, memerangi ketakutan tersebut atau dia tersebut, tapi kita coba untuk berteman dengan ketakutan kita gitu. Dan aku eh, boleh ya gap cerita sedikit juga. Aku tentu sebagai manusia adalah ketakutan-ketakutan aku. Tapi aku ingat banget ini satu hal yang aku entah bagaimana gitu ya. Aku pernah waktu kecil aku takut sama anjing.
takut banget kayak gitu. Eh, Mungkin ada ya, nggak entah bagaimana lah ya, nggak pernah digigit sih amit-amit ya. Tapi aku takut banget, dan waktu itu karena saking takutnya aku merasa aku tuh aneh banget gitu. Jadi jangankan megang anjing gitu ya, ada anjing disodorin dekat muka aku gini aja nih, aku langsung kabur gitu loh, kayak kabur, beneran kabur. Nah tapi karena aku tahu aku takut, akhirnya aku melihara anjing ya. Oke, akhirnya malah di-embrace ya Iya, ketakutan itu malah. bener-bener. Oke. Bener, Gap. Jadi karena aku Tapi tahu. prosesnya gimana tuh, Kak Amel? Jadi aku karena Prosesnya punya, cukup lama nggak untuk kemudian nggak takutnya? enggak. Jadi setelah aku punya, aku udah mulai nggak takut gitu kan. Jadi aku ngeh bahwa iya ya, aku kok bisa takut gitu. Hal yang mungkin bagi banyak orang tuh nggak menakutkan. Kok anjing takut gitu kan? Kecuali mungkin ada orang yang apalah gitu ya, pernah trauma diapain mungkin, ya gitu. Tapi most of the people akan berpendapat anjing itu lucu, manis gitu kan. Nah, aku merasa kenapa aku sampai takutnya tuh bener-bener kabur gitu loh, Gap. Akhirnya aku punya teman yang memang punya beberapa ekor anjing, dan kemudian aku bilang kalau punya anak kasih tahu aku ya, aku pengen gitu. Akhirnya punyalah aku yang kecil banget, dari yang kecil banget nih Gap, ya masih tulang-tulangnya tuh berasa gitu ya waktu Oh dipegang iya gitu, iya iya iya. dari kecil banget sampai dia membesar gitu. Jadi sejak itu aku jadi nggak apa-apa gitu. Jadi baik-baik saja sama sama anjing. Jadi bener banget apa yang Gaby bilang itu, berteman dengan ketakutan. Tentu ada banyak, kalau anjing mungkin oke, kita bisa bisa gitu ya. Tapi mungkin ada hal-hal lain aku juga belum bisa, jujur. Eh, dan mungkin nggak cuma benda ya, tapi juga kadang-kadang perasaan, ya nggak sih, Gap? Apalagi perasaan gitu. Eh, Apalagi perasaan, ya, kalau benda buat tuh banyak orang masih itu fisik mungkin ya, sulit. terlihat. Iya, buat Iya, banyak apalagi orang. perasaan sesuatu yang abstrak, yang konseptual gitu, Yes, yang nggak bisa dipegang, nggak bisa kita yes. jauhkan, atau nggak bisa kita benar-benar peluk gitu ya. Uh-huh. Hal itu memang treatmentnya lebih lebih butuh effort sih. Iya kan? Merasakan. Iya, dan apa yang Gaby tulis di sini, berteman dengan diri sendiri, berteman dengan insomnia ini, aku sepakat banget dengan kata berteman gitu. Bahwa kalau kita memusuhi itu bukan bikin kita baik, malah bikin kita semakin menjadi itu gitu kan, menjadi dia, menjadi ketakutan kita gitu. Dan dengan kita belajar untuk berhenti mengidentifikasi diri kita gitu ya, dengan cara kita melihat kejadiannya, melihat perasaannya dengan lebih compassionate, dengan lebih tidak judgmental, kita 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 embrace jadinya, ya kan? Kita Iya, embracing perasaan-perasaan iya. kita. Dan aduh, ini kenapa aku jadi banyak ngomong juga ya, Gap ya, tapi ya udahlah ya, udah Apa, terlanjur jangan sampai juga ya. cerita. Karena aku merasa Tapi, kenapa? iya ya. Gimana Kak? Samaan. Kamu mau ngomong Tapi sesuatu, maksudnya Gap, tadi? Kak, Kenapa, Gap? iya ya, yang Kak Amel bilang tadi tentang eh, soalnya ada hal yang sama nih ya dari Kak Amel ceritain sama yang apa yang aku rasain juga gitu. Uh-huh. Ketika Kak Amel takut sama anjing gitu kan, dan aku bete sama diriku sendiri terhadap insomnia aku gitu. eh, Sebenarnya itu kayak ada ekspektasi dari diri, bukan ekspektasi ya, kayak keyakinan dari diri kita bahwa orang lain merasa itu parah. Maksudnya atau kita kayak melebeli diri Iya, kita sendiri betul, bahwa betul. kita itu parah, Betul, atau kita betul. tuh Bagus payah, atau banget tuh. kita tuh Uh-huh. buruk, atau kita tuh jelek karena memiliki hal-hal itu gitu. Nah, inti dari It's Okay Not to Be Okay kan sebenarnya karena bukan berarti kita membenarkan hal-hal itu ya. Misalnya Iya, Amel tidak iya, kemudian insomnia, kalau itu memang membuat kesehatan kita tidak baik, bukan berarti kita membela itu iya. gitu. Tapi lebih Uh-uh. lebih kepada pada titik ini, di titik ini aku merasa aku tidak bisa tidur, aku atau mungkin di titik ini Kak Amel waktu itu takut sama anjing, ya udah kita menerima diri kita yang saat itu Yes, belum bisa di titik yang kita mau gitu, dan yes, itu adalah salah satu tahap menuju betul. healing pada Betul banget. akhirnya. Ini Gitu juga sih Kak Amel. betul banget. Aku sepakat, super sepakat banget sama kamu, Gap. Tadi yang aku mau komentarin cuman mengenai menertawakannya, aku lupa komentarin. Karena aku merasa seringkali kita too hard ke diri sendiri kan, terlalu keras ke diri sendiri. Dan karena aku juga belajar ya untuk mempraktekkan hidup sadar, belakangan yang sering aku lakukan adalah aku menertawakan diri sendiri beneran, Gap. Jadi misalnya nih, Gap, contoh lah ya, aku misalnya marah gitu.
gitu. Kita semua kan bisa marah atau mungkin malah tukang marah gitu kan. Jadi aku marah misalnya. Kalau zaman dulu aku akan menghukum diri aku gitu yang marah. Ya kan, biasanya kita kan gitu kan, kita benci sama diri kita yang Iya, marah. Kita merasa bersalah iya, karena kita marah. Nah, iya, eh, ya, iya kan? Nah, jadi ketimbang kita marah, yang artinya kita berperang dengan diri kita sendiri dan perasaan kita yang sebenarnya juga bukan kita gitu ya, dia hanya sebuah perasaan yang muncul di saat itu gitu. Nah, aku akan melihat marahku dan aku akan melihat diriku sendiri dan aku kayak, ih, lu marah ya tadi gitu. Lu marah. dan lucu ya gitu kayak Eh, kamu bisa sampai kayak gitu ya marahnya eh, ternyata. tadi marah lo tuh. Kayak tadi barusan marah lo Mel gitu. Terus kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak kayak kita tuh kayak mungkin kalau kita gampangnya kayak big sister mungkin. Bisa juga kan kayak big sister atau mungkin kayak a loving mom. Tergantung lah teman-teman Iya. sukanya gimana. Atau kadang-kadang aku bisa sombong misalnya Gap. Kayak merasa bangga gitu kan. Ih kayaknya ih gue keren gitu atau gimana. Jadi kayak atau kayak pengen dihormatin. Ya ya semua orang juga pernah mungkin ngerasa kayak gitu ya. Nah, aku akan lihat iya Mel gitu sombong barusan ya gitu kan jadi kayak beneran mengetawain diri sendiri gitu ketimbang ih kok lu orangnya sombong sih nggak bener deh mana ada tuh katanya Makin praktisi membenci gitu spiritual jadi. kok sombong gitu kan Heeh. jadi kok gitu aja nggak bisa katanya praktisi spiritual katanya belajar meditasi kok gitu aja marah gitu misalnya ya daripada kita gitu ke diri sendiri kan Gap. Kenapa kita nggak Iya, belajar untuk berteman dan menertawakan diri gitu? Hidup singkat banget ya, Gap. Hidup sangat singkat. hidup singkat Apalagi di banget masa-masa betul COVID betul. kayak gini kita melihat hidup sangat singkat. Kenapa? Kenapa Iya. kita kenapa kita nggak melihat ini semua dengan lebih manis kayak kamu gitu kan melihatnya dengan manis jadi lagu insomnia gitu dan dengan humor gitu. Nah jadi teman-teman aku mau bacain dulu nih ternyata ada beberapa ya ini Budiana bilang, micin ini Budiana nih. Iya, saya juga dulu pernah sesekali bangun malam-malam, kemudian susah tidur. Saya biasanya pakai meditasi, langsung energinya tenang dan langsung bisa tidur. Terima kasih. Kemudian Eweni cerita, saya mengalami insomnia, mengatasinya dengan minum obat. Setelah itu saya keras dengan diri sendiri. Shock terapi terhadap diri sendiri, alhamdulillah bisa lepas dari obat. Oh, oke. Dan sekarang insomnia sudah sangat berkurang. Jadi menurut saya di sini terapi yang keras terhadap diri sendiri juga bisa kita lakukan. Keras maksudnya berikan pilihan pada diri sendiri mau bangkit atau terpuruk melanjutkan kebiasaan jelek ini. Oh, maksudnya keras ini lebih kayak gitu ya. Oke, oke. Maksudnya keras tuh aku pikir kayak ya apain ya emang gitu. Oke, oke, oke. Paham, paham. Terima kasih, Mani sharingnya. Thank you, thank Selamat you. sudah bisa bebas Iya dari insomnia loh. dan Thank kadang you. itu Yes, yang Gap? ini sih menurutku ketika misalnya ya obat itu kan sesuatu yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Hmm. Kadang ketika kita kehilangan kontrol akan diri kita tentang hal itu tuh juga hebat untuk bisa lepas dari itu Yes, gitu. betul, Jadi betul. Hebat banget. Hebat banget. Oke, Gap, ternyata tiba-tiba udah jam 9, Gap, tanpa disadari. Mungkin aku minta tolong. seriusan ini gak Iya, kesadar sumpah. serius. Ini jam 9 Nah, aku banget. minta tolong Gaby Oh dong my untuk god. cerita mungkin buat teman-teman di sini boleh cerita Gap ada proyek apa yang sedang dijalanin dan boleh follow Gaby dengar lagu-lagunya di mana. Oh ya, boleh banget. Jadi teman-teman boleh banget denger karya khususnya Insomnia Song yang dari tadi kita obrolin itu teman-teman bisa lihat video prosesnya juga. Aku kan artworknya itu aku yang bikin dan di situ proses pembuatan artworknya from scratch sampai jadi itu aku eh, apa namanya dokumentasikan di sebuah video lirik. Teman-teman bisa nonton di YouTubeku. Itu nama YouTube-nya Gabriela Fernandez Music and Art. Di situ aku masukkan karya musik dan lukisku. Please follow dan subscribe. Follow dan subscribe. Please subscribe dan like dan share kalau bisa. Itu akan sangat membantuku sebagai musisi dan visual artist. Dan kemudian kalau teman-teman mau keep in touch denganku bisa di Instagramku di Gabriela atau mungkin teman-teman mau lihat karya-karyaku di Akarupa dan Project atau mungkin lagi sedang apa ya membuat karya bersama yang ini juga membahas mental illness, mental health juga di Semestalea. Jadi ini nanti akan ditayangkan di bulan Oktober di Galeri Indonesia Kaya. Teman-teman bisa follow di @semesta.lea. Banyak banget sih, tapi nanti langsung lihat aja di bioku soalnya nanti kalau kejelasin nggak selesai. Oh, Sama ini Gaby sih nyanyi live Gap. Ayo Gap, lagu-laguku. mumpung masih ada waktu. Oh oke. Okay.
Boleh, boleh. Oh Tapi iya, nanti kalau misalnya teman-teman mau dengerin versi studionya, itu aku mainkan lagu Insomnia Song ini sama Mas Reza, Reza Adityanya, Endah Reza, sama temanku aduh Diki tinggal juga, 30 itu detik nih Gap, gimana percussionist. ya Gap? Nggak sempet Boleh kayaknya. nggak kita live lagi nyanyi doang? Aduh, diomelin nanti sama Boleh Gaby. sih, aku sebenarnya aku merasa belum belum puas nih ngobrol sama Kak Amel, rasanya kayak baru 5 menit. Ya udah nanti Cepet banget. abis ini kita langsung aku ini aja ya Gap, silakan kalau jadi biar nanti teman-teman lanjut lagi sebentar ya. Kita mau dengar lagi Gaby Oke. nyanyi.